Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Davina Azahra dengan NIM C2401221009 dari kelompok 2 yang dibimbing oleh Kayanti Fitriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan seminar hasil yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Kembung Perempuan atau Rastrelliger brachysoma yang ditemukan oleh Blicker 1851 yang ditangkap di Selat Sunda. Hal yang melatar belakangi kajian ini yaitu biologi perikanan merupakan ilmu biologi yang mempelajari tentang ikan, mulai dari menetasnya ikan sampai ikan tersebut mengalami kematian. Ikan yang dikaji dalam ikan yang dikaji dalam oh, apa hal yang melatar belakangi kajian ini yaitu biologi perikanan merupakan ilmu yang mempelajari tentang ikan, mulai dari ikan tersebut menetas hingga mengalami kematian. Ikan yang menjadi objek kajian ini yaitu ikan kembung perempuan, yang dimana ikan kembung perempuan merupakan salah satu jenis ikan pelagis kecil yang lebih sering ditangkap nelayan sebagai keperluan konsumsi masyarakat Indonesia. Ikan kembung perempuan memiliki persebaran yang luas sehingga ikan ini dapat ditemukan di seluruh perairan Indonesia, khususnya di perairan Selat Sunda. Menurut Astuti et al. 2019, terjadi peningkatan eksploitasi dan penangkapan berlebih pada ikan kembung perempuan yang menyebabkan mengancam kelestariannya. Selanjutnya terdapat metode, waktu dan tempat dilaksanakannya kajian ini yaitu pada 26 Agustus 2023 sampai 11 November 2023 bertempat di Laboratorium Biologi Perikanan. Terpampang di layar yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam kajian ini. Selanjutnya terdapat beberapa prosedur kerja, langkah-langkah dalam pelaksanaan untuk mencari data dalam kajian ini, yaitu ada 3 aspek, yaitu ada aspek pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Selanjutnya analisis data. Terdapat beberapa rumus yang digunakan dalam mengolah data dalam kajian ini, yaitu di dalam aspek pertumbuhan ada distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, serta faktor kondisi. Lalu di aspek reproduksi terdapat proporsi kelamin, IKG, dan sekunditas. Lalu di dalam aspek makanan ikan terdapat IP, luas relung, tumpang tindih, ISC, dan PUR. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Pada aspek yang pertama yaitu pertumbuhan, terdapat grafik distribusi frekuensi panjang total. Di dalam grafik ini dapat kita lihat bahwa selang kelas tertinggi yaitu pada selang kelas 195 sampai 206 dan yang rendah yaitu selang kelas 243 sampai 254. Selanjutnya pada grafik hubungan panjang dan bobot total dapat kita lihat bahwa penambahan satu satuan panjang mempengaruhi bobot sebesar 3,1277 yang dapat disimpulkan bahwa pola pertumbuhannya itu isometrik atau tidak ada yang dominan dari hubungan panjang dan bobot ikan. Selanjutnya ada faktor kondisi total. Dari grafik ini dapat kita lihat bulan yang tertinggi yaitu pada bulan Januari dan yang terendah yaitu pada bulan Mei. Selanjutnya ke aspek yang kedua yaitu reproduksi. Terdapat tabel proporsi kelamin. Dapat kita lihat pada tabel proporsi kelamin ini bahwa antara jantan dan betina itu tidak seimbang. Mengapa tidak seimbang? Karena tidak sama dengan 1:1 karena dalam uji chi-square-nya dapat kita lihat bahwa X itu lebih besar daripada X tab. Selanjutnya yaitu ada grafik TKG jantan gabungan. Pada TKG jantan gabungan ini dapat kita lihat bahwa TKG yang tertinggi itu yang mendominasi yaitu pada TKG 2, yang dimana ikan tersebut belum siap untuk memijah. Selanjutnya terdapat grafik dari TKG betina gabungan. Pada TKG betina gabungan ini dapat kita lihat TKG yang mendominasi yaitu TKG 1.
Sama seperti TKG jantan gabungan sebelumnya, yaitu ikan ini belum siap untuk memijah. Selanjutnya, terdapat grafik ikan jantan gabungan. Pada grafik ikan jantan gabungan dapat kita lihat bahwa TKG yang tertinggi dalam uh, jantan gabungan ini yaitu di TKG 4 dan yang terendah itu di TKG 1. Nah, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi TKG maka semakin besar pula IKG-nya atau mereka memiliki hubungan yang linear. Selanjutnya terdapat grafik dari IKG betina gabungan. Sama seperti IKG jantan gabungan sebelumnya, bahwa TKG yang paling tinggi yaitu terdapat di TKG 4 dan yang terendah itu dapat di TKG 1. Sehingga dapat disimpulkan kembali bahwa semakin tinggi TKG maka semakin besar pula IKG-nya dan mereka memiliki hubungan yang linear. Selanjutnya ada grafik hubungan panjang dengan fekunditas. Dapat kita lihat dan dapat disimpulkan bahwa setiap penambahan satu satuan panjang mempengaruhi fekunditas sebesar 1,6068 terhadap komunitas tersebut. Atau bisa disimpulkan bahwa memiliki hubungan yang lemah. Selanjutnya, di grafik hubungan bobot dengan fekunditas dapat kita lihat bahwa setiap penambahan satu satuan panjang mempengaruhi nilai fekunditas sebesar 0,456 terhadap bobot dan fekunditas tersebut. Atau bisa dapat kita simpulkan bahwa hubungan dari kedua ini itu lemah. Selanjutnya yaitu ada grafik dari diameter telur. Dapat kita lihat terdapat satu puncak tertinggi pada grafik tersebut yang menandakan bahwa pola pemijahan dari ikan kembung perempuan ini yaitu total spawner atau pemijahan yang hanya dilakukan sekali dalam satu periode. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek yang ketiga yaitu makanan ikan. Dapat kita lihat dari pie chart indeks bagian terbesar total, bisa kita lihat bahwa makanan utama dari ikan kembung perempuan itu Naplius yang sebesar 67%. Lalu terdapat Pleurosigma, Nitschia, dan Nematoda yaitu sebagai makanan tambahan, dan yang terakhir yang lain itu adalah makanan pelengkap. Lalu selanjutnya terdapat tabel luas relung yang sudah distandarisasi, yaitu yang jantan ada sebesar 0,0561 dan yang betina yaitu 0,2214. Sehingga dapat disimpulkan bahwa luas relungnya itu sempit karena mendekati 0, sehingga ikan tersebut dapat dikategorikan sebagai ikan selektif dalam mencari makanan. Selanjutnya yaitu ada tabel tumpang tindih yang dapat kita lihat hasil dari jantan itu ada 0,50928 dan pada betina itu 0,5093 yang dapat disimpulkan mendekati 1 sehingga tingkat kompetisinya itu tinggi. Selanjutnya terdapat tabel dari hubungan panjang tubuh dan volume makanan. Dapat kita simpulkan bahwa setiap pertambahan satu satuan panjang maka mempengaruhi dari volume makanan tersebut. Dapat kita lihat bahwa pada jantan yaitu sebesar 7,74%, pada betina yaitu 17,42%, dan pada total itu terdapat 1%. Selanjutnya, panjang usus relatif pada ikan kembung perempuan ini mendapatkan nilai 0,5115 atau kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa ikan kembung perempuan ini termasuk ke dalam kategori karnivora. Kesimpulan dan saran dari kajian ini yaitu kesimpulannya, kajian ini memiliki sampel sebanyak 210 ikan kembung perempuan. Analisis pertumbuhan menghasilkan pola pertumbuhan isometrik. Berdasarkan analisis reproduksi didapatkan hasil analisis bahwa ikan kembung perempuan di perairan Selat Sunda ini memiliki proporsi yang tidak seimbang antara ikan jantan dan ikan betina. Ikan ini juga memiliki pola pemijahan total spawner. Berdasarkan analisis makanan didapatkan bahwa makanan utama ikan kembung perempuan berupa Nauplius. Ikan jantan dan ikan betina memiliki luas relung yang sempit atau dikategorikan sebagai ikan selektif.
Sarannya perlu dilakukan kajian lebih secara berkelanjutan dalam analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makan ikan pada ikan kembung perempuan untuk mendapatkan informasi yang terbaru yang dapat dijadikan sebagai dasar pengelolaan sumber daya perikanan ikan kembung yang lebih baik. Sekian presentasi sebenarnya hasil dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.